beliau cemaskan. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai beliau dan memperhatikan sunnah beliau sebagaimana beliau memperhatikan kita? Di saat-saat terakhir beliau menyebut dan memanggil kita. Malaikat Jibril kembali menghibur Rasulullah SAW dengan fakta yang beliau dengar dari Allah. Jangan khawatir ya Rasulullah, terkait umat Anda. Aku pernah mendengar Allah berfirman, haramtul jannata qabla ayyakuna ummatu Muhammadin SAW yadkhuluha. Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad ada di dalamnya. Kurang apa yang membuat Rasulullah harusnya senang? Tapi itu pun tidak mengatakan membuat Rasulullah senang. Justru yang Rasulullah khawatirkan adalah umatnya tergelincir di akhir zaman. Tergelincir dari jalan menuju surga. Itu yang Allah janjikan. Karena fitnah dunia. Dan itu terjadi. Maka Rasulullah memanggil kita 3 kali. Umatku, umatku, umatku. Di momen akhir tahun di bulan Desember, ini adalah momen banyaknya umat Islam yang tergelincir. Bagi mereka yang lemah iman Islamnya, hanya karena dunia, hanya karena sekarung beras, karena sedus Indomie, dan seamplop angpau, murtad mereka, berpaling mereka dari surga, memilih dunia. Istarawud dalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan, dibayar dengan petunjuk. Ini buktinya ikhwafillah. Dan ini yang Rasulullah takutkan, sehingga beliau memanggil kita 3 kali, umatku, umatku, umatku. Dan ini musibah yang selalu terjadi di akhir tahun. Siapa yang tahan? Rasulullah tidak tahan melihat kehancuran dan begini nasib umatnya di akhir zaman, ya wafillah. Saya yakin ini yang salah satu yang dicemaskan Rasulullah SAW di akhir zaman. Karena kejahilian umatnya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mungkin ini adalah andil dari kelalaian kita, tidak memperhatikan saudara kita yang lemah iman, lemah ekonomi. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah ya wafillah. Terlalu banyak yang Rasulullah khawatirkan umatnya di akhir zaman. Bukan kekayaan alam mereka yang dirampas oleh musuh-musuh Islam, bukan emas, bukan nikel, bukan timah, bukan minyak yang diambil dirampas dari kekayaan umat Islam saja, dan bukan darah yang dikucurkan dari umat Islam, dan bukan hanya keringat yang diperas oleh para cukong-cukong itu dari negeri-negeri umat Islam, tapi akidah umat Islam juga diperas habis. Wajar Rasulullah memanggil kita di akhir hayatnya, umatku, umatku, umatku. Ini yang beliau cemaskan. Wajar kalau yang masuk surga, senang Rasulullah, selamat mereka. Lalu bagaimana dengan umatnya yang seperti ini? Hilang Allahnya hanya karena dunia, hilang akhiratnya hanya karena dunia yang sementara. Iwafillah. Apa ada yang musibah yang lebih besar dari kehilangan iman dan Islam? Ini yang Rasulullah khawatirkan, nasib umatnya di akhir zaman. Iwafillah. Adakah kita merasakan kekhawatiran ini? Rasulullah sampai di akhir hayatnya saja, beliau manfaatkan momentum terakhirnya untuk mengingat dan khawatir pada umat yang seperti ini. Lalu bagaimana kita yang hari ini masih hidup, sehari-hari bahkan sekarang kita ada di momentum seperti ini? Ceritanya Alan, apakah ini yang disebut dengan toleransi? Tidak. Ini namanya toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tidak menghisap kita ketika ini terjadi. Hanya karena kita sibuk dengan urusan harian-harian kita, hingga lupa kita pada nasib saudara-saudara kita yang di ujung akidah ini. Tapi anehnya ketika kami menuntut keadilan, kita yang dianggap sebagai teroris dan kita yang dipermasalahkan. Bukan perbuatan mereka memurtadkan saudara kita. Dan pertanyaannya, kenapa harus Muslim yang dimurtadkan? Karena bukan orang Hindu dan Buddha yang mereka murtadkan. Karena mereka yakin cuma Islam agama yang benar. Betul? Itu iwabillah. Baik, terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Dan kemudian, apalagi yang Rasulullah sampaikan iwabillah. Mohon maaf saya naik turun. Berikutnya juga iwabillah. Ini ada satu hadis yang saya dapatkan dari satu mailing list, dan ini saya cari ternyata riwayat Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Syekh Az-Zahabi. Ini ada di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ya, ada Nasuhul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi juga ada karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ini gambaran umat di akhir zaman. Redaksinya ada beberapa hadis, namun redaksinya berbeda. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman, satu masa kepada umatku. Sulatinuhum kal asadi, pemimpin-pemimpin mereka ibarat singa. Wa wuzara'uhum kadhi'abi, ya, atau kadhi'abi. Ada yang membaca dhi'bi, ada yang membaca kadhabi. Menteri-menterinya seperti serigala. Wa qudatuhum, ada juga qudatuhum dan qudauhum kal kilabi. Hakim-hakimnya seperti anjing. Wasairun nasi kal agnam, dan kebanyakan manusia pada saat itu rakyatnya seperti domba, seperti gembalaan. Fa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kalbi. Pakai wal kilabi. Maka bagaimana bisa ternak domba, gembalaan domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Dapat dibayangkan? Inilah nasib umat di akhir zaman. Hidup di tengah-tengah mereka ada singa, pemimpin mereka singa, menteri-menterinya serigala, penegak hukumnya seperti anjing. Hadis ini ditahrid sahih dari Anas bin Malik menurut periwayatan Az-Zahabi. Silakan dicari di dalam kitab Nasuhul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita bahas satu-satu. Dalam hadis yang lain, umara'uhum kal asadi, pemimpin-pemimpin mereka ibarat singa. Apa yang terkait dengan singa, ya fillah? Singa itu terkenal dengan sebutan raja hutan, betul? Singa itu terkenal dengan sebutan raja hutan. Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap raja hutan. Betul? Pernah ada pemilu di hutan? Tapi pasti pemenangnya singa. Ada tidaknya pemilu di hutan. Kenapa kok bisa begitu? Karena singa menjadi raja di hutan bukan karena kebenaran, bukan karena kebaikan, tapi karena kekuatan. Betul? Karena dia yang terkuat, maka dia menjadi raja hutan. Betul? Dan apa jadinya ketika singa sang yang kuat menjadi raja hutan? Maka hutan dikuasainya. Habis rakyat dimakannya. Dia makanin rakyatnya sendiri. Betul? Nah, itu singa. Betapapun rakyat hutan tidak menerima naiknya singa jadi raja, tapi begitulah kenyataannya. Di hutan, bukan di Indonesia. Ya, baik kan. Nanti akan bicara, saya bicara sekarang. Siap kan? Oke, thank you kan. Masih ada waktu? Aman? Sebentar, Kang Adam aman ini? Aman ceramah saya? Bayangkan, hanya membaca hadis saja takut. Beginilah nasib akhir zaman. Mengamalkan Islam ibarat memegang bara api, panas terasa. Ini akhir zaman. Makanya saya beratnya di Ustadz akhir zaman. Saya pilih jadi Ustadz akhir bulan. Ya beratnya berat sekalian. Betapapun saya jujur, banyak yang tidak senang karena takut kehilangan kekuasaan. Sekali lagi, yang namanya singa, dia makan sendiri. Betul? Coba lihat di Neo Geografi kan? Di film ya, ada seperti itu kan? Ada biri-biri rakyat hutan, dimakan sama singa. Ada kambing, ada kerbau, ada banteng, itu warga hutan, dimakan sama singa. Betul? Nah, itulah ketika pemimpinnya seperti singa, habis rakyatnya dimakan sama singa. Ya, padahal singa naik tanpa pemilu. Tapi ada tidak pemilu di hutan, tetap singa jadi raja hutan karena punya kekuatan. Ya. Baik. Wa wuzara'uhum kadhi'abi atau kadzabi, dan menteri-menterinya ketika pemimpinnya singa, maka menteri-menterinya seperti serigala, menjilat ke atas dan licik ke bawah.
Itulah serigala. Dia pun gak mau kehilangan mangsanya, maka dia pula-pula menjilat. Dan lapar teh butuh orang kayak hayang atau domba. Betul. Ketika ada kawanan domba, nyamar dia jadi domba.